Shalom, bertemu lagi dengan Bu Teni dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 9 di semester yang kedua. Bu Teni harap kalian semua berada dalam keadaan yang baik. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran dengan diawali oleh sebuah pujian. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami mampu mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati kami juga supaya kami berada dalam kesehatan yang baik di masa-masa pandemi ini. Engkau memberkati kami supaya terus kuat dalam iman dan pengharapan kami di dalam Yesus Kristus. Pembelajaran hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah, yang sudah punya buku, silahkan membuka di bab yang ke-10, ya, di bab yang ke-10. Di situ kita akan belajar tentang arti dari budaya, dan ada 3 bagian yang akan kita bahas di bab yang ke-10. Namun hari ini kita akan membahas satu bagian saja atau satu topik saja dengan judul arti budaya. Ya, perhatikan baik-baik. Kita akan belajar tentang arti budaya. Nah, secara umum budaya adalah cara hidup yang dimiliki
oleh sekelompok manusia yang berkembang, kemudian diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi secara umum adalah kebiasaan-kebiasaan, budaya adalah kebiasaan-kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Kemudian budaya merupakan bentuk pemikiran dan aktivitas dari sebuah kelompok masyarakat, ya. Jadi ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Kata budaya, ya, ini perlu dipahami juga oleh kalian. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta. Puteni ulangi lagi. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berdasarkan kata budaya. Jadi kata budayanya itu ditulis, bahasa Sanskertanya itu ditulis dengan huruf B, U, D, D, H, A, Y, A. Ya, jadi di situ budayanya itu pakai 2D dan ada huruf H-nya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi. Ya, jadi budi, B-U-D-H-I. Ya, itu merupakan bentuk jamak. Dan arti dari kata budi ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan budi dan daya manusia. Nah, budaya tidak dapat terjadi begitu saja. Nah, budaya ini lahir atau terjadi berdasarkan proses yang alami, ya. Jadi berlalu secara perlahan-lahan atau terjadi secara perlahan-lahan, tidak dipaksakan, ya. Berbaur secara perlahan. Nah, yang berkaitan dengan bahasa, kemudian cara komunikasi, kemudian kebiasaan suatu daerah, dan juga adat istiadat yang mempengaruhi kehidupan kelompok masyarakat tersebut. Nah, coba kamu perhatikan di buku paket yang kita pakai untuk belajar, ya. Di buku paket yang kita pakai untuk belajar itu ada 6 unsur, ya. Ada 6 unsur yang membentuk budaya itu terlihat, atau 6 unsur yang membentuk terjadinya sebuah kebudayaan. Tetapi sebenarnya menurut para ahli itu ada 7, ya, 7 unsur yang mempengaruhi. Tapi kali ini kita hanya belajar 6 unsur, dan Bu Teni akan menambahkannya 1 unsur lagi sebagai bahan pembelajaran bagi kita, ya. Yang pertama adalah bahasa. Silahkan lihat di buku kalian di halaman 69, unsur yang mempengaruhi sebuah kebudayaan yang pertama adalah bahasa. Nah, bahasa ini dibagi atas 2 tentunya, yaitu bahasa secara tulisan dan bahasa secara lisan. Kemudian unsur yang kedua adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan ini mencakup berbagai hal seperti, ya, perhatikan. Sistem pengetahuan mencakup berbagai hal seperti perilaku sosial,
ya, fungsi organ tubuh atau organ tubuh dari manusia. Kemudian flora, fauna, terus alam di sekitarnya, kemudian zat-zat yang ada di sekitarnya, kemudian bahan mentah, kemudian benda-benda yang ada di sekitarnya yang dapat dipergunakan untuk kehidupan masyarakat setempat. Nah, yang ketiga adalah sistem religi, ya. Pasti kamu tahu toh kalau berbicara tentang religi artinya bagaimana kehidupan dia dengan apa yang dipercayakan dalam kehidupan sehari-harinya, ya. Kalau sekarang mungkin sudah jelas, kalau berbicara tentang sistem religi pasti orang berbicara tentang agama, ya. Tapi kalau saat itu, ya, saat manusia masih hidup dalam situasi awal, ya, itu pasti kalau berbicara religi pasti orang masih berbicara tentang kepercayaan terhadap roh nenek moyang, ya, kepercayaan terhadap apa yang dipercayakan di lingkungan mereka, seperti itu. Nah, sistem religi ini mencakup aliran kepercayaan atau agama, kemudian sudah pasti yang dipercaya oleh penduduk setempat atau masyarakat setempat. Contohnya, ya, bagaimana sistem religi itu dijalankan, kemudian upacaranya, kemudian tradisinya, kemudian umatnya, ya. Di sini ada 3 unsur dalam sistem religi, yaitu yang pertama adalah emosi keagamaan, ya. Yang pertama adalah emosi keagamaan, yang kedua adalah sistem atau upacaranya, ya, sistem upacaranya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana penganutnya, seperti itu. Kemudian yang keempat, perhatikan lagi di buku kalian, adalah sistem mata pencaharian atau ekonomi, ya. Jadi unsur yang mempengaruhi sebuah kebudayaan adalah ekonominya. Nah, dalam ekonomi ini mencakup metode manusia untuk bertahan hidup, ya, usaha-usaha yang dilakukan supaya bisa bertahan hidup. Jadi apa yang mereka lakukan seperti bercocok tanam, ya, berdagang, berburu, beternak, ya, kemudian mengusahakan sistem irigasi, ya, mereka lakukan itu. Ini merupakan bagian dari sistem ekonomi atau sistem mata pencarian. Yang kelima adalah sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, ya. Jadi sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial meliputi sistem keluarga, ya, kekerabatan, kemudian komunitas, kemudian organisasi hingga negara, ya. Jadi seperti sistem kekerabatan itu, ya, supaya mereka bisa tahu mana keluarganya, ya, keluarga inti, ya. Jadi tidak ada seumpamanya dalam perkawinan, ya, dalam perkawinan itu mereka harus tahu keluarga-keluarganya yang terdekat yang mana, sehingga tidak terjadi kawin campur di situ, sehingga bisa terjadi pernikahan di antara keluarga yang tidak dibolehkan, seperti itu. Kemudian
organisasi hingga ke negara, ya, mereka juga tahu batas-batas wilayah hunian mereka jangan sampai dilanggar seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah yang ke-6 adalah kesenian. Ya, kesenian ini mencakup berbagai bentuk seni seperti seni musik, seni tari, kemudian seni lukis, sastra, arsitektur, dan lain-lain. Setiap karya kreatif manusia yang mengandung seni merupakan unsur budaya. Nah, dalam hal kesenian yang masih kita lihat sampai sekarang, ya, contohnya itu dari Aceh, ya, tari saman. Tari saman itu masih sangat sangat kental dengan unsur keagamaan, ya, di Aceh sana. Kemudian kalau dari seni lukis kita masih bisa tahu tentang ya, salah satu suku, yaitu suku Asmat dengan pahatan-pahatannya yang masih ada sampai sekarang. Kemudian kalau tari-tarian, ya, tari-tarian pasti semua daerah punya unsur-unsur kedaerahan yang mereka masukkan di dalam karya-karya seni itu untuk menjelaskan jati diri mereka, seperti itu. Nah, ini hanya tambahan saja, ya. Yang ketujuh adalah peralatan hidup dan teknologi, ya, di mana manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya, ya. Ketika manusia berusaha untuk mempertahankan hidupnya, mulai dari manusia tradisional sampai sekarang manusia modern, selalu menciptakan jenis-jenis atau alat-alat yang membantu dia untuk mempertahankan hidup, ya. Mulai dari membuat senjata yang sangat sederhana sampai di zaman ini atau di masa yang modern ini menciptakan senjata yang sangat canggih, ya. Kalian bisa mencari tahu, ya, sekarang banyak informasi yang bisa kalian dapat melalui YouTube, melalui Google, ya. Bahkan mungkin di antara kalian berbagi informasi melalui grup-grup kalian, seperti itu. Jadi harus belajar mencari informasi ketika berada dalam keadaan seperti ini, ya. Kalian harus berusaha belajar mencari tahu apa yang kita pelajari sebagai tambahan pengetahuan kalian. Nah, arti dan uraian dari budaya ini, Bu Teni harap mampu membantu kalian untuk memahami pembelajaran kita kali ini. Karena apa? Dengan kita mengetahui unsur-unsur ini, barulah ketika kita belajar tentang kekristenan dan pengaruh kebudayaan di sekitar kekristenan itu sendiri, kita bisa paham dengan baik. Nah, Bu Teni harap pembelajaran kali ini mampu dimengerti oleh kalian, dan kalian silahkan membaca lagi, ya. Silahkan membaca lagi. Nah, tugas kalian, ya, tugas kalian atau PR kalian, ya, silahkan menulis, ya, menulis unsur-unsur kebudayaan yang ada di dalam keluarga kalian, ya. Jadi seumpamanya dari jenis bahasa apa yang dipakai oleh kalian, seumpamanya kalian berasal dari daerah mana, silahkan menuliskan itu. Kemudian sistem pengetahuan, ya, kalau kalian belajar di situ sistem pengetahuan berbagai hal yang
terjadi di situ. Nah, kira-kira dari penjelasan yang sudah Bu Teni kasih itu, sistem pengetahuan itu apa ya, pengetahuan apa yang mempengaruhi kalian. Kemudian kalau kalian melihat tentang ekonomi sekarang bagaimana, pasti kalian boleh mengulas tentang keadaan ekonomi sekarang ya di masa modern ini dengan memasukkan 6 unsur yang mempengaruhi kebudayaan ini. Baiklah, demikian pertemuan kita kali ini. Tugasnya cukup ditulis, kemudian difoto, kemudian dikirimkan ke nomor WA-nya Bu Teni ya. Bu Teni akan menunggu 1 hari ya, 1 hari. Bu Teni tidak mau lewat di hari berikutnya. Dan Bu Teni harap semua tugas dikerjakan dengan baik, karena sekarang tidak bisa melihat benar atau salah, tetapi guru akan lebih melihat kemauan untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan. Oke, jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Jangan terlalu kontak dengan luar, keadaan luar. Lebih baik kalau tidak terlalu diperlukan, lebih baik lebih banyak berada di rumah. Dan untuk mengakhiri pembelajaran ini, kalian silahkan berdoa, mengambil waktu pribadi untuk berdoa sendiri-sendiri di rumah, dan bersyukur bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Sampai bertemu lagi di pembelajaran minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.